akhir jam 16 lebih. Kita 5. Oh, 23 apa 23.25 lah. 25 lah. Saya 25 kayak semuanya 2. Iya. baik. Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Pada sehat semua? Alhamdulillah sehat. Coba ya, saya mau absen dulu. Fulan A, Fulan B, Fulan C. Sudah. Hadir. Selanjutnya, coba saya minta semuanya berdiri. Ya, yuk, berdiri. Baik, Ya. yuk kita sama-sama menyanyikan lagu Subhanul Waton. 1, 2, 3. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton. Hubbul waton. Minal iman. Minal iman. Baik, selesai. Dan mari kita sama-sama berdoa yang dipimpin langsung oleh saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni fi birahmatika fi ibadika shalihin. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan sampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Setidaknya ada 2 tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah menganalisis konsep fikih dan sejarah perkembangannya agar tumbuh keyakinan dan kesadaran dalam beribadah. Yang kedua, mengkomunikasikan konsep fikih dan sejarah perkembangannya agar tumbuh keyakinan dan kesadaran dalam beribadah. Nanti Bapak akan membuat kalian dalam beberapa kelompok, tapi sebelumnya coba Bapak mau tanya terlebih dahulu. Kira-kira menurut kalian ada yang tahu nggak apa arti fikih secara istilah? Ada yang tahu? Ya silakan itu yang angkat tangan. Pak Rohim. Ya, fikih itu adalah salah satu pelajaran yang ada di madrasah, Pak. Ya, betul sekali, memang ada salah satu pelajaran ada di madrasah. Tapi bukan itu yang dimaksud. Nanti kita akan mempelajari lebih. Saya Pak Hamdi, Ya, saya. silakan Pak Zainal. Ya, fikih itu pelajaran yang banyak hafalannya, Pak. Sholat, Pak. Iya. Saya, Pak. Sepertinya Pak nggak pernah menyuruh kalian hafalan. Mungkin kalau Quran hadis iya ya, tapi tidak sebanyak materi hafalan Quran hadis mungkin ya. Memang Saya, ada. Pak. Ya, bisa dibenarkan, tapi Pak. ya Saya, Pak. silakan Pak Samsul mungkin. Ya, saudara Samsul. Paham, Pak. Ya, paham. Baik. Paham. Artinya Selanjutnya, paham. pertanyaan berikutnya. Mengapa kita membutuhkan aturan fikih dalam kehidupan sehari-hari kita? Ada yang Saya tahu? jawab, Pak. Silahkan. Saudara Samsul. Supaya kehidupan kita dalam beribadah dan dalam keseharian menjadi orang baik. Oke, bagus. Ya, bisa. Lalu, adakah di antara kalian yang tahu sejarah perkembangan fikih? Siapa yang tahu sejarahnya? Tahu, Pak. Silakan, saudara Samsul lagi. Saudara Anis, silahkan mengangkat tangan. Anaknya. Ya. Fikih itu yang saya tahu mengenai halal haram, Pak. Yang Iya, saya tahu betul. halal haram aja, Pak. Lalu sejarahnya bagaimana? Tahu nggak bagaimana sejarah? Saya tahu, Pak. Baik, baiklah. Ya ada beberapa jawaban yang
yang betul tapi bagus itu artinya kalian sudah bisa merespon. Nanti untuk lebih jelasnya mari sama-sama, tapi sebelumnya coba dibikin dulu kelompok ya, menjadi 4 kelompok. Silahkan yang sebelah kanan dalam satu baris ini bikin satu kelompok, yang tengah sudah. Baik, setelah kelompok terbentuk, coba perhatikan terlebih dahulu video yang mau Bapak tampilkan ini. Yuk, nggak bisa ya Pak, videonya YouTube. Harus disimpan dulu. Baik, setelah video ditampilkan, ini maksud Bapak adalah coba dari video yang telah kalian sama-sama perhatikan tadi, silahkan rumuskan 3 masalah. Yang pertama, mengapa fikih pada masa Rasulullah dan sahabat belum dibukukan? Boleh dicatat biar enggak lupa. Saya Bapak ulangi. Mengapa fikih pada masa Rasulullah dan sahabat belum dibukukan? Belum ada gitu buku atau kitab. Yang kedua, mengapa periode setelah tadwin pembukuan lalu telah mundur menjadi taklid? Mengapa para ulama kemudian umat Islam kemudian mundur pola pikirnya yang tadinya sudah mampu beristihad malah sekarang tinggal ikut saja gitu. Kenapa seperti itu? Yang ketiga, karena fikih itu selalu berkembang, tidak hanya di masa lalu, di masa sekarang bahkan yang akan datang akan terus terlahir fikih. Kira-kira bagaimana perkembangan fikih untuk saat ini di masa kontemporer yang sekarang sedang kita alami ini? Bagaimana perkembangan fikih sekarang? Silakan itu didiskusikan dalam kelompok masing-masing. Bahan materi yang Bapak bagikan itu buku paket maaf ini saya belum bisa menampilkan materi presentasi materi ya, itu buku paket halaman 10. Di situ ada sejarah, silahkan boleh juga. Oh ini video tadi ya, ini video YouTube tentang pengertian fikih dan sejarah. Udah paham, Pak. Selanjutnya ya, itu dari buku paket yang sudah Bapak bagikan itu silahkan dikaji, dicari jawaban permasalahan yang sudah Bapak sampaikan tadi. Bapak beri waktu kira-kira 15 menit. Selesai? Semua sudah selesai? Kelompok 1 sudah selesai belum? Selesai, Pak. Selesai. Kelompok 2 bagaimana? Sudah selesai? Pak Rohim, Kelompok kelompok 3? 2, Pak. Pak Rohim? Sedikit lagi, kelompok... Pak. Ya. Sedikit lagi, Tunggu. Pak. Semenit lagi. Bapak kasih waktu 1 menit lagi. Kelompok 3 sudah selesai?
Loh, masih banyak, Pak. Waduh. Ya, Wah, Bapak kasih waktu 1 menit ya. Selesai tidak selesai, apa yang sudah dibuat nanti itu yang akan dipresentasikan. Dimanfaatkan waktu sebaik mungkin. Baik, subhan sudah waktu subhan. sudah selesai. Berhenti sekarang, semuanya berhenti mengerjakan tugas. Dan Ya, Bapak Pak. minta perwakilan masing-masing dari masing-masing satu orang dari tiap kelompok. Dimulai dari kelompok pertama terlebih dahulu. Silakan siapa yang mau maju dan Saya, Pak. memberikan presentasi mengenai masalah yang tadi sudah disampaikan. Silakan kelompok 1 maju. Jadi secara fikih itu begini. Ada begitunya Ya. juga. Yang baik, yang lain, kelompok lain sambil memperhatikan jawaban dari kelompok 1 ini, silakan catat apa yang mau ditanyakan dari kelompok 1, apa yang mau ada masalah atau dipermasalahkan Saya, Pak. dari jawaban kelompok 1. Saya, Silakan dicatat untuk nanti disampaikan di akhir ya setelah presentasi. Kelompok 2 sudah maju, silakan. Siap, sudah, Pak. Ya, kelompok 4 sudah semua ya. Setelah semuanya mempresentasikan, silahkan siapa yang mau memberi tanggapan dari jawaban kelompok 1. Saya, Pak. Ini yang lain ya, bukan kelompok 1. Iya. Dari kelompok 2. Saya, Pak. Ada yang mau Kelompok tanggapan 2, Pak. apa terhadap? Ya. Dari Itu. jawaban kelompok 1 itu apa yang dipermasalahkan? Kelompok 3, Pak, siap. Kelompok 2, Pak. 3. Kelompok Pak. 1 mau mengomentari kelompok 3. Silakan. Bagaimana komentarnya kelompok 1 terhadap kelompok 3? Jadi kelompok 3 itu Siap menjawab. dalam memberikan tokoh-tokoh fikih itu tidak lengkap, Pak. Oh, gitu. Terbukti di sana itu tidak menyebutkan sosok Imam Malik, padahal Imam Malik itu salah satu mujtahid mutlak, Pak. Tapi dia tidak menyebutkan, itu salah besar itu. Oke. Untuk kelompok 2 juga salah itu, Pak ya. Untuk kelompok 2 Iya, juga Pak, tadi keburu-buru. Pak, keburu-buru. Oh, gitu ya ya. Waktunya kurang, iya. Pak, Waktunya kurang. Pak gurunya Tapi kecepatan, tahu ya, mau kondangan tapi apa? tahu ya Imam Malik itu mujtahid mutlak, tahu ya kelompok 1. Adapun tidak ditulis itu karena keburu-buru katanya. Baik. Bagaimana kelompok 2 menanggapi? Saya komentari kelompok 4, Pak. Kelompok 4 juga itu salah semua itu. Bagaimana? Apa yang di mana salahnya? Ya, aneh, Pak. Ketuanya aneh. Iya. Jangan kasih. Ini kelompok saya banyak Penyusunannya Pak, yang nggak mengerjakan rapi, Pak. saya. Nggak rapi dalam penyusunannya. Enggak diskusi, cuma sendiri. Iya, Saudara Anies maksudnya cuma yang sendiri di kelompok mengerjakan itu, saya, yang yang lain lainnya nggak pada aktif. ngantuk. Masa yang pertama disebutin ulama besarnya adalah ulama zaman Akan jadi sekarang. catatan Bapak ya untuk Iya, siapa yang tidak aktif diskusi, siapa yang aktif, siapa yang mampu itu kelompok memecahkan 4. masalah. Itu Nanti ada nilai tersendiri. Baik, setelah tanggapan ini semuanya selesai, dapat Bapak simpulkan atau ada yang mau menyimpulkan dari semua analisis, semua jawaban Saya dari yang mau permasalahan nyimpulin, yang Pak. sudah disampaikan? Silahkan Saya mau nyimpulin, Pak. menyimpulkan. Saya intinya dalam Pak. saya, Pak. Ya, Saudara Samsul. Intinya dalam permasalahan fikih ini berarti penggambarannya adalah firman Allah, mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Itu hadis ya, Kang ya? Oh Maaf, iya salah. betul. Iya. Jadi berawal dari situlah kemudian fikih itu terbentuk. Dan blok kesananya sampai ulama sekarang yaitu Bapak Abdullah Ar-Roja itu muncul sebagai ulama baru Ulama besar. yang ada Baik. ulama yang dari sumber juga ada dan itu macam-macamnya ulama lah. Itu juga sejarah dari perkembangan ilmu fikih saking hebatnya. Baik, ya itu bagus ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa tadi hadis yang disampaikan Saudara Samsul itu biasanya ada di awal kitab Fathul Qorib. Sepertinya Saudara Samsul ini rajin membaca atau senang terhadap kitab Fathul Qorib itu. Diawali dengan hadis tadi, ya, may yuridillahu bihi khairan. itu anak pondok kan.
Ngantuk aja Pak, pantesan. Ngantuk aja. Dari ada kata fikih secara bahasa di situ. Yufaqihu fiddin, memberi pemahaman. Tafaquh fiddin artinya memahami agama. Tafaquh dari kata dasar fikih. Kata tafaquh artinya pemahaman. Lebih spesifik bahkan pemahaman yang mendalam, tidak sekadar pemahaman. Kata fikih diambil dari bahasa Arab, fi'il madinya bisa faqihah, bisa faqoha, bisa faquha, dan itu memiliki arti masing-masing. Kalau dibaca dhammah ain fi'ilnya faquha, itu artinya fikih itu sudah menjadi karakter di dalam dirinya. Kalau kalian mempelajari ilmu sorof itu termasuk sifat musabbihat ya, faquha yafquhu. Jadi fikih itu sudah menjadi karakter dalam diri seseorang adalah Sifat faquha. musabbihat siapa, Pak? Kenapa? Sifat musabbihat siapa? Sifat musabbihat itu materinya ilmu nahwu sorof. Nanti silahkan dipelajari, bisa dipertanyakan di pondok pesantren atau di pelajaran nahwu sorof karena di sini Waktunya waktunya habis Pak Hamdi. lah. Secara istilah adalah mengetahui hukum syariat yang bersifat amaliyah yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci. Mengetahui hukum syariat amaliyah ya. Hukum itu tidak selalu hukum syariat, ada hukum matematika, ada hukum fisika, tapi mengetahui hukum fisika jadi disebut fikih. Pak Ramli sudah selesai waktunya, Pak. Pak, Pak Ramli selesai, Pak. Pak, istirahat lapar, Pak. Terima kasih. Bapak akhiri untuk pertemuan kali ini. Untuk kekurangan-kekurangan diskusi nanti bisa diperbaiki pada pertemuan selanjutnya. Mari kita sama-sama tutup proses pembelajaran hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita